guys, kita hari ini ada tugas video campaign dari mata kuliah teknik lingkungan nih. Judulnya Let's Present the Earth. Here we go, happy watching, enjoy! Sebelum masuk ke dalam topik pembahasannya, kami akan membacakan nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Tolong disimak baik-baik ya namanya. Yang pertama, ada Adestian Ramadan. Yang kedua, ada Anggita Naviolana. Yang ketiga, ada Fadia Bella Ramadhani. Yang keempat, ada Fitri Oriza Sativa. Yang kelima, ada M. Ramadiva. Yang keenam, ada Novria Anjara. Yang ketujuh, ada Rifki Haidar Ramdhani. Yang kedelapan, ada Thomas Arsito. Ayo, segarkan bumi dari pencemaran udara. BTW, apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dapat mengganggu estetika, kenyamanan, dan bisa merusak properti. Lalu, bagaimana pencemaran udara bisa terjadi? Oke, mari kita bahas. Polusi di udara disebabkan oleh partikel padat, cair, dan gas-gas tertentu yang tersuspensi di udara yang disebut aerosol. Partikel-partikel tersebut dapat berasal dari banyak sumber, mulai dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil hingga reaksi kimia di udara, serta dapat berasal dari tempat lain seperti letusan gunung berapi, knalpot kendaraan, hingga pabrik dan kebakaran hutan. Kalau gitu, dari mana sih asalnya pencemaran udara? Secara umum, terdapat dua sumber pencemaran udara. Yang pertama sumber alam atau natural source, contohnya letusan gunung berapi. Yang kedua, sumber manusia atau anthropogenic source, contohnya dari transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri ada berbagai jenis sumber pencemaran udara. Tapi mari kita bahas 3 penyebab utama pencemaran udara yang ada di Indonesia. Yang pertama, pencemaran udara akibat kendaraan. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak berbahaya tersebut seperti yang pertama ada timbal atau timah hitam dalam kurung PB, yang kedua ada suspended particle matter dalam kurung SPM, yang ketiga ada oksida nitrogen dalam kurung NOx, yang keempat ada hidrokarbon dalam kurung HC, yang kelima ada karbon monoksida dalam kurung CO, yang terakhir dan keenam oksida fotokimia dalam kurung OX. 2. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah masuk dalam kategori bencana kabut asap loh. Masalah ini jelas membahayakan masyarakat, tidak hanya di hutan Indonesia. Beberapa waktu lalu, kebakaran besar juga melanda paru-paru dunia yaitu hutan hujan di Amazon. Indonesia yang terletak di daerah iklim tropis memiliki kawasan hutan yang masuk dalam kelas tingkat 1. Artinya, hutan di Indonesia termasuk jenis hutan yang paling sulit untuk terbakar. Namun, kenyataannya, peristiwa kebakaran hutan seakan tidak bisa lepas dari negara ini setiap tahun. Pada intinya, sudah jelas akibat terjadinya kebakaran hutan akan menimbulkan polusi udara. 3. Pencemaran udara akibat emisi sektor industri. Walaupun pencemaran udara oleh pabrik di Indonesia jumlahnya lebih rendah daripada sumber pencemaran udara lainnya, namun tetap berbahaya. Menurut data, ada lebih dari 77 pabrik penyebab pencemaran udara di Jakarta saja. Biasanya, asap pabrik dikeluarkan melalui cerobong yang sangat besar tanpa diolah terlebih dahulu. Asap yang penuh bahan kimia inilah yang akhirnya mencemari udara. Cara mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Yang pertama, beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Yang ketiga, menurunkan suhu gas buang sebelum dibuang ke udara bebas.
Yang keempat, pengawasan terhadap industri. Yang kelima, membangun cerobong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan inversi thermal. Yang keenam, mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Yang ketujuh, pendidikan cinta alam dan lingkungan. Dan yang terakhir, penghijauan. Itulah video camping kami mengenai pencemaran udara. Semoga bermanfaat dan dapat menginfluence teman-teman untuk mengurangi pencemaran udara ya. Karena kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Kalau bukan kita yang dijaga, terus siapa lagi? Sampai jumpa di video camping selanjutnya.